Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Noli Farah Dipanggayu. Notar 2201295. Kelas TD19. Prodi D4 Transportasi Darat. Polbit Kemenhub. Asal Tegal, Jawa Tengah. Izin menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan presentasi isolator thermal dengan mata kuliah Ilmu Bahan dosen Ibu Atalin Mulyasari. Isolasi termal. Insulasi panas atau isolasi termal adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas atau kalor. Panas atau energi panas bisa dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, serta radiasi, atau ketika terjadi perubahan wujud. Mengenai insulasi termal, hanya dibicarakan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Aliran panas dapat dikendalikan dengan proses ini, tergantung pada sifat material yang dipergunakan. Bahan yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas itu disebut sebagai insulator atau isolator. Panas dapat lolos meskipun ada upaya untuk menutupinya, tetapi insulator mengurangi panas dari yang lolos tersebut. Kemudian ada bahan isolasi termal. Isolasi termal ini adalah metode proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas atau kalor. Bahan yang melindungi komponen dari sistem mekanis pada bangunan komersial dan proses industri. Bahan isolasi termal dari kebanyakan bahan anorganik dapat digolongkan menurut bentuk menjadi jenis bubuk butiran, serat, dan bongkahan. Salah satu sifat dasar yang diperlukan bagi bahan isolasi adalah hantaran termal yang rendah. Umumnya konduktivitas termal bahan keramik lebih rendah daripada logam. Untuk yang pertama, bahan isolasi termal dari bubuk butiran ada kalsium silikat, perlit, vermikulit, serta silika gel butir halus. Yang kedua, ada bahan isolasi termal dengan bahan serat. Yang pertama ada asbes, kedua ada wol batu, yang ketiga ada wol slag, dan yang keempat ada serat keramik. Kemudian bahan isolasi termal yang terbuat dari bongkahan adalah kebanyakan dari bata api isolasi berbentuk bongkah, tetapi sekarang bertumbuh pesat dengan pembuatannya refraktori yang dapat dengan metode dicorkan. Sifat dan penggunaan. Temperatur untuk bahan isolasi termal ini berkisar antara minus 250 derajat sampai 1500 derajat Celcius. Pertama, ada bahan isolasi termal yang berbentuk serat. Contohnya adalah asbes. Asbes adalah mineral yang berupa serat terbentuk secara ilmiah. Ditemukan di alam seperti krisotil, amosit, krisodolit, dan seterusnya. Asbes ini dapat dipakai sebagai bahan isolasi setelah mineral tersebut dilepaskan menjadi bentuk seperti kapas. Spon asbes sekarang dikembangkan sebagai bahan isolasi termal yang mempunyai sifat fleksibel dan tahan panas yang sangat baik. Kedua ada wall slag dan wall batu. Bahan ini terbuat dari tanur tinggi dan dari batuan gunung berapi. Bahan baku dicairkan dari kupola atau tanur listrik dan dibuat menjadi serat halus. Permukaannya dilapisi resin agar tahan terhadap air. Bahan ini digunakan terutama sebagai isolasi pada pekerjaan konstruksi. Serat keramik termasuk wall gelas kuarsa.
Serat keramik memiliki sifat khas sebagai berikut. Satu, tahan terhadap temperatur tinggi. Kedua, ringan dan sangat baik sebagai isolator. Ketiga, tahan terhadap kejutan termal. Keempat, secara kimia stabil dan dapat dibuat menjadi berbagai bentuk. Bahan ini dapat dibuat Bahan ini dapat dibuat menjadi bentuk seperti kapas, felt, dan lembaran tipis dan dipakai sebagai bahan isolasi yang baik untuk lapisan dinding tanur temperatur tinggi, dan seterusnya. Ini merupakan contoh dari selimut serat keramik. Kemudian ada bahan isolasi dalam bentuk bubuk dan bata. Bahan otoklav kalsium silikat secara kasar kepada bahan yang terutama dari tobermorit dan yang terutama terdiri dari Cosnold plate. Bahan isolasi termal dari Cosnolit lebih unggul daripada bahan isolasi yang terbuat dari tobermorit karena tahan terhadap gas karbon dioksida dan memiliki penyusutan yang rendah pada temperatur tinggi. Bahan tersebut dipergunakan sebagai bahan isolasi tahan api pada bangunan bertingkat banyak, bahan isolasi perumahan, bahan penyekat antara bagian panas dan dingin, dan sebagainya. Kalau ukuran porus terbuat lebih kecil dari lintasan bebas rata-rata dari gas yang terperangkap dalam porus, maka penembusan gas sangat terhalang. Hal ini menyebabkan penurunan panas oleh pergerakan dari gas tersebut. Berdasarkan asas ini, maka dibuatlah bahan isolasi termal dari butiran halus silika gel, karbon hitam, dan oksida titanium. Terima kasih atas presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.